Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Pada video kali ini saya akan memberikan pengarahan serta workshop dan nanti juga menjelaskan tutorial untuk melakukan sertifikasi sistem basis data dari program studi Sistem Informasi Akuntansi D3 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini sebagai pemateri dan pemberi arahan dalam video workshop serta pembahasan materi dan tutorial penggunaan aplikasi sertifikasi sistem basis data. Nama saya Rifki Permana MKom. Saya sebagai dosen UBSI, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang workshopnya dulu. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materi sistem basis data yang sudah teman-teman pelajari semuanya di semester 2, yang nantinya akan saya review kembali materinya untuk mengingatkan teman-teman terhadap materi sistem basis data yang sudah didapat di semester 2 yang nantinya akan kalian kerjakan sertifikasi sistem basis datanya pada tanggal 30 Juli 2020. Sebelum itu, saya mulai dulu workshopnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengantar workshopnya. Yang pertama adalah legalitas sertifikasi sistem basis data. Kampus UBSI, Universitas Bina Sarana Informatika, bekerja sama dengan penyelenggara e-test for Indonesian Professional Knowledge Proficiency, yaitu PRAINexus. Sertifikasi sistem basis data ini merupakan kategori tes pengetahuan industri, di mana yang mengeluarkan sertifikat adalah IAII, atau Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Di sini sedikit saya gambarkan, mungkin nanti akan lebih lengkap di dalam Juklak yang akan tayang di tanggal 20 Juli 2020. Sertifikasi sistem basis data. Sertifikasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 di tempat atau lokasi yang memiliki akses Wi-Fi atau internet. Timeline waktu akses jam 8 sampai 23.00 atau jam 11 malam. Mahasiswa mendapatkan username dan password via email. Jadi, panitia mengirimkan username dan password via email mahasiswa yang sudah dicantumkan pada saat melakukan pendaftaran kegiatan. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan simulasi ujian sertifikasi pada tanggal 29 Juli 2020. Mahasiswa melakukan login pada halaman ubsi.prainexus.id dengan username dan password yang diberikan. Soal pilihan ganda dengan jumlah 60 soal dengan waktu 60 menit. Sistem akan menghitung waktu dimulai pada saat peserta memulai ujian. Standar minimal nilai uji sertifikasi profisiensi sistem basis data harus mencapai 60% dari 60 soal. Mahasiswa diberikan 2 kali kesempatan untuk login ujian sertifikasi di halaman ubsi.prainexus.id dalam rentang waktu jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jika login pertama mahasiswa mendapat nilai kecil atau tidak memuaskan, maka diberikan kesempatan kedua untuk login ujian kembali. Nah, berarti di sini teman-teman semua dapat mengerjakan kembali jika hasil yang pertama tidak memuaskan atau kurang memuaskan. Jadi sistem memberikan 2 kali kesempatan pengerjaan dan nantinya nilai terbaiklah yang akan diambil. Tapi apabila teman-teman semua pada saat kesempatan yang pertama nilainya merasa sudah puas, lalu mencoba di kesempatan kedua, dan ternyata nilainya di bawah
nilai pertama, maka tetap yang akan diambil adalah nilai yang paling bagus. Jadi tidak perlu khawatir apabila mencoba sampai 2 kali. Setelah itu, sertifikat. Mahasiswa dapat langsung mendownload e-sertifikat di halaman ubsi.prenexus.id setelah selesai ujian atau 2 pekan setelah ujian online dilakukan. Jadi, sertifikatnya nanti bisa teman-teman download langsung di halaman UBSI Prenexus ID-nya begitu selesai ujian atau paling lama maksimal 2 minggu setelah ujian online teman-teman semua laksanakan. Downloadnya di websitenya, tinggal download aja karena sertifikatnya berupa e-sertifikat. Nah, di sini ada skala penilaiannya. Skala penilaian terbagi menjadi 8 skala. Yang pertama adalah nilai 0 sampai 30 dengan keterangannya tidak lulus, mendapat predikat partisipan. Nilai 31 sampai 40, keterangannya lulus, predikatnya pemula atau beginner. Nilai 41 sampai 50, keterangannya pun lulus, predikatnya novice atau perintis. Nilai 51 sampai 60, keterangannya lulus dengan predikat advanced beginner atau pemula mahir. Nilai 61 sampai 70, keterangannya lulus dengan predikat kompeten. Nilai 71 sampai 80, keterangannya lulus dengan predikat proficient. Nilai 81 sampai 90, keterangannya lulus dengan predikatnya expert atau ahli. Nilai 91 sampai 100, keterangannya lulus dengan predikat master. Berarti ada 8 skala penilaian yang digunakan oleh Prenexus untuk menilai hasil pengerjaan sertifikasi dari teman-teman semua. Jika masuk ke salah satu kategori, dan itu akan mendapat keterangan lulus atau tidaknya, serta predikatnya apa. Uji coba sertifikasi sistem basis data Prenexus bisa teman-teman semua laksanakan, seperti yang tadi saya utarakan, pada tanggal 29 Juli 2020 di halaman ubsi.prenexus.id menggunakan username dan password yang sudah diberikan via email masing-masing. Nah, untuk soal ujiannya, seperti yang tadi saya bilang, soalnya berjumlah 60 soal dengan waktu 60 menit. Sistem akan menghitung waktu dimulai pada saat peserta memulai ujian. Pada saat teman-teman semua memulai ujian, jika mengerjakan soal lewat dari 60 menit, maka akan ditutup secara otomatis. Jadi, saran saya, kerjakan sebaik mungkin. Jangan lewat dari waktu yang sudah ditentukan, karena itu akan merugikan teman-teman semua. Ya, karena di sini waktunya hanya 60 menit atau 1 jam. Dengan jumlah soal sebanyak 60 soal, berarti teman-teman semua bisa estimasi satu soalnya 1 menit, atau bahkan kurang dari itu untuk memastikan pada saat terakhir final check jawaban, jika masih dirasa ada yang kurang tepat, masih mempunyai waktu untuk mengganti dengan jawaban yang benar. Baik, mungkin itu untuk pengantar workshopnya. Setelah ini, saya akan bahas tentang tutorial login. Bagaimana melakukan login ke halaman ubsi.prenexus.id menggunakan user dan password yang sudah teman-teman semua terima di email masing-masing. Baik, langsung saja saya praktikkan untuk tutorial loginnya. Oke, di sini pada saat pertama kali kita membuka halaman ubsi.prenexus.id, akan tampil halaman seperti ini, ya. Jadi nanti teman-teman semua tinggal buka aja halaman ubsi.prenexus.id dan halaman yang keluar akan seperti ini. Baik, di sini terdapat nama-nama kampus dan nantinya teman-teman semua akan diminta untuk memilih lokasi kampus masing-masing. Ya, apabila yang berada di BSD, silakan pilih BSD, atau misalkan teman-teman ada yang dari BSI Fatmawati,
silakan pilihlah dari kampus Fatmawati. Ini tinggal diklik aja. Nah, setelah itu di sini akan tampil halaman login. Halaman login yang nantinya akan digunakan untuk teman-teman semua melakukan login ke dalam sistem menggunakan username dan password yang sudah diberikan lewat email. Kita coba masukkan username-nya. Ini saya coba menggunakan username versi tutor. Setelah masukkan username dan password, kita login. Baik, ini adalah tampilan setelah teman-teman semua melakukan login. Setelah memilih kampus tadi, masukkan username dan password. Ini adalah tampilan dari home-nya atau indeksnya. Ya, nanti teman-teman semua akan melakukan sertifikasi di halaman ini. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan tutorial penggunaan atau tutorial melakukan sertifikasi di halaman UBSI Pre-Nexus ID. Baik, berikut tutorial penggunaan tes profisiensinya. Untuk uji profisiensi sistem basis data, dapat mengakses link ubsi.prenexus.id atau ubsi-2.prenexus.id. Sesuaikan dengan lokasi kampus masing-masing yang dapat dilihat pada Juklak Workshop Sistem Basis Data pada tanggal 20 Juli 2020. Akses link ujian sesuai kampus. Sebagai contoh, akan disimulasikan di link ubsi.prenexus.id seperti yang tadi sudah saya praktikan di dalam halaman browser saya. Lalu di sini perintahnya adalah scroll ke bawah halaman awal situs, maka akan muncul pilihan kampus yang tersedia. Ya, tadi saya sudah memilih kampus BSI Fatmawati untuk melakukan login. Setelah itu login dengan username dan password. Masukkan username dan password yang telah diberikan, ya, yang tadi sudah saya lakukan. Lalu tampilan jika login berhasil, klik link di bawah menu My Course. Saat workshop, link yang diklik dan yang tampil adalah WS1. Saat uji profisiensi, link yang diklik dan yang tampil adalah nama kampus masing-masing saat login. Baik, mungkin di sini saya bisa kembali ke halaman tampilan webnya. Baik, mungkin di sini saya bisa kembali ke halaman tampilan webnya. Jadi nanti teman-teman semua diminta mengklik menu My Course yang nantinya akan tampil di bawah sini link dari WS1 pada saat teman-teman semua melakukan simulasi ujian di tanggal 29 Juli 2020 dan pada tanggal 30 Juli 2020 saat kalian klik My Course, link di bawahnya akan berubah menjadi nama kampus masing-masing. Kebetulan di sini saya tidak bisa praktikkan secara langsung, ya, karena tidak ada linknya. Kita kembali lagi ke tutorial. Mengerjakan soal ujian. Setelah teman-teman semua mengklik link WS1 atau nama kampus masing-masing, setelah itu klik latihan soal sistem basis data untuk mengakses ke soal ujian. Ya, jadi setelah tadi klik link WS1 atau nama kampusnya mungkin pada saat pelaksanaan sertifikasi di tanggal 30, setelah itu teman-teman semua diminta untuk mengklik latihan soal sistem basis data ya untuk menuju ke akses soal ujiannya. Nah, di sini penjelasannya, scroll ke bawah maka akan tampil riwayat pengerjaan soal ujian yang telah dilakukan. Jika baru pertama kali login, memulai mengerjakan soal dengan klik tombol Attempt Quiz Now. Jika sudah mengerjakan soal dan ingin mengulang kesempatan yang kedua, dapat mengklik tombol Reattempt Quiz. Jadi, nanti pada saat teman-teman semua baru pertama kali melakukan login, pada saat mengklik soal sertifikasi basis data atau soal latihan basis data, pilihannya yang pertama adalah Attempt Quiz Now. Jika teman-teman semua sudah melakukan percobaan yang pertama dan ingin melakukan percobaan yang kedua, maka tombolnya akan berubah menjadi Reattempt Quiz. Ya, kalau untuk
latihan soal di tanggal 29 Juli nanti mungkin bisa hanya 2 kali atau bisa lebih dari 2 kali percobaan. Tapi pada saat nanti sertifikasi di tanggal 30 Juli 2020, percobaan yang dilakukan hanya maksimal 2 kali saja. Lalu klik tombol Start Attempt untuk memulai ujian. Lalu di sini pilih jawaban pada option button yang tersedia di bawah soal. Oke, di sini sudah mulai masuk ke dalam soal, baik itu soal latihan atau soal sertifikasi langsung. Ya, pilihan gandanya hanya ada 4 opsi di sini. Silakan teman-teman pilih salah satu yang menurut kalian semua jawabannya paling benar. Lalu di sini, untuk menyelesaikan ujian, jika teman-teman semua sudah menyelesaikan atau menjawab keseluruhan soal, total soal untuk latihan sebanyak 10 soal, dan total soal untuk sertifikasi sebanyak 60 soal. Jika sudah selesai semua, harap pastikan kembali semua soal telah terjawab, lalu klik tombol Finish Attempt di sini untuk menyelesaikan pengerjaan soal. Dan nantinya akan menampilkan final check pada saat terakhir. Baik, ini final check-nya. Konfirmasi rekam jawaban. Ya. Pada halaman ini, teman-teman diminta untuk mengkonfirmasi apakah jawaban yang sudah teman-teman pilih semua itu sudah tepat. Ya, jadi nanti di sini akan ditampilkan keseluruhan soal untuk soal latihan sebanyak 10 di sini contohnya, dan nantinya akan menampilkan status jawabannya answer saved atau jawaban sudah disimpan. Jika ada jawaban yang belum dijawab atau belum disimpan, tampilannya tidak akan tertera answer saved. Nah, jika ingin kembali ke soal atau ingin mengecek kembali jawaban, Anda bisa klik tombol Return to Attempt jika waktu masih tersedia. Tinggal klik Return to Attempt-nya. Lalu di sini ada Quiz Navigation. Bisa dipilih soal mana yang belum terjawab atau soal mana yang sekiranya teman-teman ingin rubah jawabannya. Ya, jadi pastikan lagi semua jawaban di sini sudah tertera dengan tulisan answer saved. Berarti menandakan kalau itu sudah dijawab atau jawabannya sudah disimpan. Jika ada yang belum terjawab, bisa langsung ke Quiz Navigation. Di sini tinggal langsung pilih nomornya, yang nomor berapa yang belum terjawab atau nomor berapa yang sekiranya ingin diganti jawabannya. Jika telah yakin atas semua jawaban, klik tombol Submit All and Finish untuk konfirmasi rekam jawaban. Ya, jika sudah selesai semua, tinggal klik tombol Submit All and Finish. Setelah klik tombol Submit All and Finish, maka akan tampil review hasil pengerjaan soal. Nah, hasil pengerjaan soal di sini tertera dalam bentuk latihan soal yang nanti akan kalian laksanakan pada tanggal 29. Di sini contohnya, jawaban yang benar 6 dari 10 soal. Ya, di sini 6/10. Dan 60 out of 100. Berarti benar 6 dengan nilai 60 nilai. Lalu di sini level hasil uji tes yang diikuti adalah Advanced. Terima kasih Anda telah mengikuti ujian dengan predikat Advanced. Ya, berarti tadi masuk kategori nilai 60. Kategori nilai 60, 51 sampai 60, predikatnya Advanced Beginner atau pemula mahir. Lalu di bawahnya ada tampilan, silakan klik untuk download sertifikat. Klik link ini untuk download sertifikat ya. Apabila
pada saat teman-teman semua klik langsung tampil sertifikatnya, silakan langsung di-download hasil dari sertifikasi sistem basis data. Jika pada saat klik link download sertifikat tidak tampil sertifikatnya, maka teman-teman semua mungkin bisa dicek lagi di lain waktu dan maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian sertifikasi, yaitu sekitar tanggal 13 Agustus 2020 maksimal. Atau 2 minggu setelah tes. Nah, di sini 0.00 menandakan jawaban yang dipilih dari soal ini dinyatakan salah. Ya, mark 0 out of 1, berarti jawabannya salah. Jika 1.00 menandakan jawaban yang dipilih dari soal ini dinyatakan benar. Mark 1 out of 1. Setelah itu, melihat review dan download sertifikat. Untuk melihat review soal ujian yang telah dilakukan dan download sertifikat, klik kembali menu di bawah My Course, lalu klik link latihan soal sistem basis data. Ya, jadi mungkin bisa saya praktikkan. Di sini pada saat teman-teman semua selesai melakukan sertifikasi, bisa klik My Course-nya lagi, lalu pilih link yang di bawah, bisa WS1 pada saat simulasi sertifikasinya, latihan sertifikasinya di tanggal 29, atau klik My Course lalu nama kampusnya pada saat sertifikasi dilaksanakan di tanggal 30. Baik, lalu bisa diklik di latihan soal sistem basis data, dan nantinya akan tampil review soal ujian yang telah dilakukan dan menu download sertifikat. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, summary of your previous attempt. Grade-nya apa? Ya, bisa lihat reviewnya nanti kiranya. Lalu feedback-nya. Terima kasih setelah mengikuti ujian dengan predikat apa. Silakan klik link untuk download sertifikat. Ya, jadi di sini bisa teman-teman lihat reviewnya setelah hasil pengerjaan 60 soal atau 10 soal pada saat latihan. Lalu ada feedbacknya di sini menandakan terima kasih telah mengikuti ujian dan mendapatkan predikat apa. Lalu klik link untuk download sertifikatnya. Nilai maksimal adalah 100, nilai minimal adalah 0 dari 60 soal. Untuk pelaksanaan sertifikasi di tanggal 30 Juli 2020. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, setelah ini kita masuk ke dalam review materi sistem basis data yang telah teman-teman dapat di semester 2. Ya, mungkin sekiranya jika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Ya, baik, mungkin itu untuk pengantar workshopnya serta tutorial login menggunakan aplikasi UBSI Prenexus-nya. Jadi nanti saya harap teman-teman semua sudah paham dengan teknis pelaksanaan sertifikasi sistem basis datanya, bagaimana tata cara melakukan login, dan bagaimana tata cara melakukan pengerjaan soal latihan di tanggal 29 Juli 2020 atau pengerjaan soal sertifikasi basis data di tanggal 30 Juli 2020. Dan diingat kembali, jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Mungkin jika ada yang bertanya apabila mengerjakan di jam 22.30, itu sudah mepet sekali waktunya dengan close time dari sesi terakhir gitu ya, karena durasi pengerjaannya selama 60 menit maksimal. Berarti nanti jika teman-teman melakukan login pada jam 22.30 hanya memiliki waktu sebanyak 30 menit saja untuk menjawab 60 soal.
Saya harap jangan sampai terjadi seperti itu karena cukup merugikan buat teman-teman semua yang mengikuti sertifikasi. Loginlah sesuai jamnya karena durasinya 1 jam dan bisa melakukan 2 kali percobaan, berarti 2 jam kemungkinan untuk 2 kali percobaan waktu maksimalnya. Baik, mungkin itu untuk pengantarnya. Setelah ini kita akan bahas tentang review dan nanti di akhir ada pengerjaan soal latihan yang sudah saya rangkum. Baik, kita beralih ke review materi. Workshop Sistem Basis Data, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi D3, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Juli 2020. Baik, ini adalah materi yang sudah saya rangkum dari 14 pertemuan di mata kuliah Sistem Basis Data yang teman-teman dapatkan pada saat semester 2. Saya harap teman-teman semua jangan terlalu mengacu pada review yang saya buat ini, karena bisa saja soal yang nantinya akan keluar di luar dari review saya. Jadi saya harap teman-teman semua membaca lagi kembali materi yang sudah pernah kalian dapat di semester 2. Ya, baca lagi dari pertemuan 1 sampai 14 dalam slide-nya yang mungkin bisa di-download di ruang mahasiswa atau yang sudah kalian punya. Jadi jangan terpaku pada materi ini. Baik, kita mulai. Oke, di sini sudah mulai masuk ke dalam materi. Mungkin agar teman-teman tidak terlalu bosan karena review materi ini lumayan banyak untuk slide yang sudah saya rangkum ya. Jadi pada video kali ini untuk pembahasan review materinya mungkin saya tidak terlalu membahas semua karena materinya cukup banyak gitu, dan kalau dibahas pada video ini sekaligus mungkin bisa durasinya berjam-jam gitu ya. Jadi saya cukup menyingkat saja yang sekiranya penting dalam basis data, dasar-dasarnya gitu ya. Yang penting teman-teman tahu semua dasar-dasar basis data. Apabila ada yang sudah lupa, jadi sedikit saya review. Nah, di sini pengenalan basis data. Basis data database pada saat ini berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa, perangkat lunak, dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi beroperasi. Contoh penggunaan basis data pada aplikasi adalah aplikasi pengolahan nomor telepon, aplikasi pembayaran gaji perusahaan, dan lain-lain. Mungkin teman-teman semua sudah pernah membuat penggunaan basis data pada aplikasi, ya baik itu aplikasinya berbentuk program berbasis web atau berbasis desktop. Ya, jadi nanti kalau memang misalkan ada contoh-contoh soal yang menyebutkan basis data bisa dibuat dalam aplikasi apa saja, jadi bisa dipilih jawaban yang paling tepat. Lalu di sini basis data perpustakaan, contohnya ada beberapa tabel, ada 4 tabel di sini yang terdiri dari tabel buku, anggota, pengembalian, dan peminjaman. Nah, di sini konsep dasar basis data ya mungkin nanti soalnya akan ada juga yang keluar ya, karena untuk soalnya sendiri dibuat oleh pihak Prenexus. Ya, jadi BSI hanya memberikan slide dari pertemuan 1 sampai 14 kepada pihak Prenexus dan nanti pihak sana akan meng-create soal yang sebanyak 60 tadi berdasarkan slide yang sudah kita kirimkan. Nah, jadi basis data pengertiannya apa di sini mungkin bisa teman-teman baca saja ya. Konsep dasar basis data, basis apa, data adalah apa, lalu basis data atau database adalah apa. Di sini prinsip dan tujuan basis data. Prinsip tujuan utamanya apa, yang merupakan tujuan utama dari basis data. Lalu operasi dasar basis data, ya kayak create, drop, insert, query, update, delete. Ya mungkin yang teman-teman biasa sering dengar yaitu DDL dan DML. Ya mungkin itu adalah soal yang nantinya akan keluar juga. Ya karena DDL, DML adalah basicnya dari basis data. Lalu di sini sistem basis data itu pengertiannya apa? Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari atas
sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. DBMS pengertiannya adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. Contoh DBMS mungkin bisa dilihat ya. Bisa saja nanti salah satunya ada soal dalam sertifikasinya, contohnya seperti manakah di antara berikut yang merupakan perangkat lunak termasuk DBMS. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini jawabannya apa kira-kira ya. Saya harap sih nanti mengerjakannya tidak membuka slide ya, karena kalau membuka slide sama saja kita membohongi diri sendiri dan tingkat pengetahuan kita terhadap basis data berarti tidak real. Lalu di sini ada komponen sistem basis datanya. Setelah itu peran dalam lingkungan database terdiri dari data dan database administrator, database designer, application developer, and user. Bahasa basis data, nah ini yang tadi saya bilang DDL dan DML, mungkin ini lebih banyak keluar nanti ya di contoh soal-soalnya. DDL itu apa, dan DML itu apa. Keuntungan DBMS, nah di sini bisa dilihat ada 7 poin untuk keuntungan DBMS. Lalu basis data relasional adalah basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk table-table, di mana table-table tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama umum pada kolom-kolom terkait. Komponen penyusun basis data adalah table, kolom, baris, dan domain. Lalu ini adalah komponennya, table, kolom, domain, dan baris. Jadi table biasa kita sebut table, atau mungkin bisa juga disebut entity jika dalam entity relationship diagram. Kolom atau atribut biasanya bisa disebut dengan nama field, domain. Lalu yang terakhir adalah baris. Baris biasanya disebut dengan record. Jadi saya harap pahami istilah-istilah dalam basis data, table atau entity, kolom atau field, domain, lalu baris atau record. Nah ini relational key, 5 kunci dalam relationship. Ada super key, candidate key, primary key, alternate, dan foreign. Nah ini skema table. Skema tabel anggota adalah tabel anggota dalam kurung, kode anggota, koma, nama. Skema basis data di sini, skema basis data perpustakaan, lengkap ya. Mulai dari anggota, buku, dan peminjaman. Lalu integrity constraints. Terdapat 4 constraint batasan lain yang menjaga integritas data yang disimpan pada basis data: null, entity integrity, referential integrity, serta general constraints. Setelah itu perancangan basis data. Di sini 2 tahapan utama dalam perancangan basis data. Yang pertama adalah tahapan analisis dan perancangan, lalu tahapan implementasi. Nah, model data. Di sini jenis model data ada 2. Berdasarkan objek dan record. Model data berdasarkan objek terdiri dari entity relationship model, object oriented model, semantic data model, dan functional data model. Model keterhubungan entitas, entity relationship model, merupakan model yang paling populer digunakan dalam perancangan basis datanya. Biasa kita kenal ERD, ya, entity relationship diagram. Model data berbasis record. Nah, di sini model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Model relasional terdapat 3 model, yaitu model relasional, hierarki, serta jaringan. Nah, normalisasi. Normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Normalisasi adalah pengelompokan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation.
Keuntungannya di sini ada 4, normalisasi, yaitu meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data, meminimalkan resiko, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan, memaksimalkan stabilitas struktur data. Nah, ini anomali, terdapat 3 anomali, ya. Anomali merupakan penyimpangan atau error pada saat dilakukan proses insert, delete, atau update. Berarti kalau prosesnya ada 3, jenisnya ada 3 juga, yaitu insertion anomaly, deletion anomaly, dan update anomaly. Problem yang terjadi pada relation yang sudah dinormalisasi, di sini ada performance problem, lalu referential integrity problem, kebergantungan kunci, functional dependent, fully functionally dependent, FFD, ketergantungan parsial, ketergantungan transitif, lalu dan determinan. Nah, ini bentuk normal atau bentuk normalisasi. Biasanya dimulai dari anormal, lalu normal pertama, normal kedua, normal ketiga, BCNF, Boyce Codd normal form, lalu normal keempat, serta normal kelima. Nah, langkah pembuatan normalisasi, mungkin ini nanti akan keluar juga di dalam soal ya, biasanya normalisasi ini pasti keluar. Bentuknya mulai dari tidak normal, normal pertama, 2, 3, BCNF, lalu normal 4 dan ke-5. Dan di sini bisa dilihat perintahnya apa, menghilangkan elemen data berulang, menghilangkan ketergantungan parsial, sampai yang terakhir menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat. Nah, ini studi kasus perpustakaan, ya, dari 3 dokumen, kita coba buat normalisasinya. Berarti ada 3 tabel yang nantinya akan digunakan, yaitu anggota, buku, serta peminjaman. Nah, ini bentuk tidak normalnya. Lalu bentuk normal pertama. Setelah itu kita bentuk normal kedua, dan di sini sudah mulai terdapat primary key. Lalu relationship-nya apa? Ya, terpecah menjadi 3 tabel. Kita bisa sederhanakan lagi sampai ke normal ketiga. Di sini bisa sampai 4 tabel. Lalu ada foreign key-nya, primary key-nya, serta relationship-nya apa. Baik, selanjutnya bahasa query formal. Di sini bahasa query ada aljabar relational serta calculus relational. Aljabar relational adalah kumpulan organisasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Operator dasar, di sini ada selection, ya, lowercase omega. Lalu ada projection, ada Cartesian product, ada union, set difference, lalu operator tambahan ada set intersection, theta join, natural join, lalu division. SQL merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS, diterapkan ke dalam berbagai development tools, dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Subdivisi SQL yaitu adalah DDL serta DML, Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Pengelompokan statement SQL, DDL, yaitu adalah create database, create table, create index, create view. Lalu alter table, lalu drop database, drop table, drop index, dan drop view. DML atau Data Manipulation Language, perintahnya adalah insert, select, update, delete. Nah, di sini ada SQL lanjutan, yaitu data access, grant reverb, data integrity, recover table, auxiliary, select into out file, load, rename table. Nah, ini DDL. Misalkan nanti ada soal tentang pembuatan database atau pembuatan table, bahkan bagaimana sintaks yang betul dalam membuat table mahasiswa misalkan, atau dalam pembuatan sebuah database. Nah, di sini create database, nama database, atau create table mahasiswa untuk pembuatan table, dalam kurung fieldnya apa,
tipe datanya apa, lalu size-nya berapa, node null atau primary key. Setelah itu DDL lanjutan, pembuatan indeks, dan pembuatan view. Drop untuk menghapus, bisa menghapus database, table, index, dan view. Drop database, drop table, drop index, dan drop view. Nah, ini alter untuk merubah struktur table biasanya. Alter table, nama table. Ya, misalkan contohnya di sini ada tambahkan kolom Jekyll dengan panjang 1 char pada tabel mahasiswa. Alter tabel mahasiswa at Jekyll char dalam kurung 1. DML. Di sini yang sering teman-teman jumpai ya, dari semester 2 sudah pernah dapat, di semester 3 pun juga sering dipakai untuk DML, yaitu insertnya, terutama di mata kuliah pemrograman akuntansi. Lalu di semester 4 pun juga di pemrograman akuntansi 2. Mungkin kalau yang sekarang teman-teman sedang tugas akhir di semester 6 dan mengambil program, pasti ada perintah insert ya. Insert ini dasar dari database-nya juga. DML, Data Manipulation Language, insert, perintahnya ada insert into nama table, kolom 1, values, atribut yang pertama. Ya, contohnya di sini, insert into mahasiswa, NIM nama alamat, values-nya 10296832 Nur Hayati Jakarta. Lalu ada update yang digunakan untuk mengubah nilai atribut pada suatu record dari sebuah table. Sintaksnya adalah update nama table, set nama kolom sama dengan value 1, where kondisi. Di sini yang mau diubah, ubah alamat menjadi Depok untuk mahasiswa yang memiliki NIM 10296832. Update mahasiswa, set alamat Depok, where NIM 10296832. Delete yang digunakan untuk menghapus record dari sebuah table. Delete from mahasiswa, where NIM 21198002. Lalu di sini ada DML lanjutan untuk mengerjakan perintah select. Ya, jadi bisa dimanipulasi, select pun juga banyak, insert pun juga banyak. Nah, di sini select distinct all nama kolom from nama table, where condition, group by, having condition, order by, ascending atau descending. Jadi dipelajari lagi nanti misalkan ada sintaks tentang select di dalam soal sertifikasinya. Pahami perintahnya itu untuk apa, ya jangan sampai terkecoh. Di sini misalkan select bintang from mahasiswa untuk menampilkan semua data mahasiswa. Lalu di sini select nama mata kuliah from mata kuliah, where SKS sama dengan 2 untuk menampilkan mata kuliah yang SKS-nya 2. Lalu di sini select bintang from nilai, where mid lebih besar sama dengan 60 or final lebih besar dari 75. Join yang terdiri dari 3, inner, left, dan right join. Ya, left itu bisa left join atau left outer join. Right itu bisa right join atau right outer join. Ya, jadi join ada 3 perintahnya. Join ini digunakan untuk menggabungkan data atau memilih data dari 2 table atau lebih. Ya, jadi bisa join dari 2 table atau 3 table atau lebih. Dan joinnya bisa dipilih menggunakan inner, left, atau right. Nah, ini contoh inner join. Berarti mengambil 2 table yang datanya sama. Left join untuk memilih data, tapi berdasarkan pada table yang di sebelah kiri, atau table yang pertama. Dan right join adalah kebalikan dari left join, memilih data atau menampilkan data berdasarkan dari table yang ada di sebelah kanan. Data akses, grant, untuk memberikan hak akses. Revoke, untuk menarik hak akses. Recover table, untuk mengembalikan keadaan data mahasiswa seperti pada saat sebelum terjadi kerusakan.
Nah, ini auxiliary, select into out file, load, rename table. Setelah itu ada fungsi agregat. Fungsi agregat ini sama seperti perhitungan ya mungkin di Excel. Bisa count, sum, average, min, max. Itu bisa digunakan dalam sintaks basis data. Nah, dipelajari juga untuk sintaksnya. Siapa tahu nanti ini keluar. Subquery di sini, order by, lalu axis. Itu biasanya. Nah, ini subquery ini bisa dipakai misalkan dikombine dengan select ya, select bintang from apa, where apa, terus order by apa. Terus ada juga yang misalkan select bintang from apa, terus where not axis atau where axis. Itu bisa. Subquery lanjutan di sini penggunaannya any all. Nah, ini yang tadi saya bilang axis dan not axis. Ya, axis akan mengirim nilai true jika dan hanya jika terdapat sedikitnya satu baris di tabel yang hasil yang dikirim oleh subquery, dan axis mengirim nilai false jika subquery mengirim tabel kosong. Untuk non-axis adalah kebalikan dari axisnya. Nah, ini subquery lanjutan. Contohnya, ambil nilai mid dan final dari mahasiswa yang bernama Astuti. Ambil nilai kode mata kuliah, mid dan final dari mahasiswa yang tinggal di Jakarta, ambil nama mahasiswa yang mengikuti ujian, serta ambil nama-nama mahasiswa yang tidak mengikuti ujian. Lalu basis data terdistribusi. Karakteristiknya ada 5. Setelah itu ada topologi. Topologi lumayan banyak bentuknya. Yang pertama adalah fully connected network. Lalu ada partially connected network. Setelah itu ada tree structure network. Lalu dan ring network. Ada lagi star network. Berarti ada 5 topologi. Keuntungan basis data terdistribusi ada 8. Lalu kerugian basis data terdistribusi ada 7 poin. Fragmentasi merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database, di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data. Alasan diperlukannya fragmentasi di sini ada 4, penggunaan, efisiensi, paralelisme, dan keamanan. Fragmentasi lanjutan di sini, peraturan yang harus didefinisikan ketika fragmentasi, kondisi lengkap, rekonstruksi, disjointness. Kerugian fragmentasi ada 2 poin. Jenis fragmentasi ada fragmentasi horizontal, vertikal, serta campuran. Nah, ini contoh fragmentasinya. Contoh fragmentasi horizontal. Contoh fragmentasi vertikal. Contoh fragmentasi campuran. DB Designer. Ini adalah software yang digunakan untuk membantu perancangan basis data. Ya, salah satunya adalah DB Designer yang teman-teman sudah pernah pelajari di semester 2. Nah, ini tampilan jendela DB Designer. Konkurensi. Sini. Ada 3 masalah yang disebabkan oleh konkurensi. Yang pertama adalah loss update problem. Ini contohnya. Yang kedua adalah uncommit update problem. Ini contohnya. Dan yang ketiga, problem of inconsistency analysis.
Lalu ada locking. Fungsi locking berfungsi untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi lain. Time stepping adalah salah satu alternatif mekanisme kontrol konkurensi yang dapat menghilangkan masalah deadlock. Dua masalah yang timbul pada time stamping itu ada dua. Crash and recovery. Crash adalah suatu failure atau kegagalan dari suatu sistem. Penyebab kegagalannya ada 3, yaitu disk crash, power failure, dan software error. Klasifikasi failure berdasarkan jenis storage itu ada 3, volatile storage, non-volatile storage, dan stable storage. Nah, di sini jenis kegagalan ada logical error, system crash, disk failure. Security adalah suatu proteksi data terhadap perusakan data dan pemakaian oleh pemakai yang tidak mempunyai izin. Beberapa masalah security secara umum itu ada 3. Dua kategori penyalahan database, yaitu yang tidak disengaja dan yang disengaja. Beberapa tingkatan masalah security adalah physical, main, sistem operasi, sistem database. Konsep view, cara yang diberikan pada seorang pemakai untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Database relational membuat pengaman pada level, relasi, view, read authorization, dan insert authorization. Ada update authorization, delete authorization, index authorization, resource authorization, alternation authorization, drop authorization. Integrity. Jenis integrity diantaranya integrity constraints, integrity rule. Nah, integrity rule terbagi menjadi integrity entity, lalu integrity referensi. Oke, baik. Mungkin itu sekilas review materi yang bisa saya sampaikan, ya walaupun tidak saya bahas semua. Nanti slide ini akan disertakan di dalam pembagian juklak, serta saya akan sertakan dalam link videonya nanti di deskripsi. Saya harap teman-teman pelajari mulai dari pertemuan 1 sampai 14, karena tidak semuanya saya rangkum di sini. Takutnya dari soal sertifikasi basis data besok ada yang keluar dari yang tidak saya rangkum. Baik, setelah ini selanjutnya akan saya bahas sedikit soal tentang sertifikasi basis data yang sudah coba saya buat sendiri sebanyak 20 soal. Ya, nantinya soal-soal ini juga mungkin akan dikirimkan kepada kalian untuk dipelajari lagi. Siapa tahu dari soal yang sudah dibuat ada yang keluar atau dibuatnya sama persis seperti dari pihak Prenexus. Ya, jadi saya harap teman-teman lebih belajar lagi tentang basis data, karena ini full teori, bukan praktek, gitu ya. Teori basis data memerlukan pengetahuan yang cukup. Ya, kalau praktek kita bisa mencoba-coba bagaimana caranya, tapi karena di sini keterbatasan waktu hanya 60 menit dan soal yang dijawab 60 soal lumayan banyak. Jadi kita harus bisa memanage waktu dengan baik untuk menjawab semua soalnya. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan soal. Oke, ini untuk contoh soal yang sudah saya buat ya tentang workshop sistem basis data di video ini. Mungkin tidak terlalu banyak, hanya 20 soal saja yang saya buat. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua dalam nanti mengembangkan pemikiran tentang soal-soal yang akan tampil dalam sertifikasi basis data. Ya, kita langsung saja untuk nomor 1 dan 2. Dan di sini nomor 1 adalah komponen penyusun basis data berupa jawaban yang tepat adalah B, table, kolom, baris, dan domain. Lalu, batasan atau aturan yang menyatakan bahwa kolom primary key tidak boleh menyimpan null adalah, jawaban yang tepat adalah
entity integrity. Selanjutnya, nomor 3 dan 4. Model data apakah yang mirip dengan entity relationship model, di mana relasi antar objek tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata? Jawaban yang tepat adalah model data semantik. Lalu nomor 4, objek entity pesawat memiliki subkategori yaitu pesawat penumpang, pesawat kargo, dan pesawat tempur. Hal ini menunjukkan adalah indikator super tipe. Setelah itu nomor 5 dan 6, atribut umur merupakan turunan dari atribut tanggal lahir, sehingga keberadaan atribut umur bergantung pada atribut tanggal lahir. Atribut umur merupakan atribut derivatif. Yang keenam, menentukan derajat relasi merupakan tahapan pembuatan ERD yang keempat. Yang ketujuh, entity set direpresentasikan dalam bentuk yang unik. Jawaban yang tepat adalah E, tabel dan nama yang unik. Nomor 8, suatu objek berfungsi sebagai suatu objek dan suatu relationship adalah, jawaban yang tepat adalah C, indikator asosiatif. Nomor 9, error yang terjadi sebagai akibat inkonsistensi data yang terjadi sebagai akibat dari operasi update record atau tuple dari sebuah relation. Ini sudah pasti jawabannya adalah yang B, karena ada keterangan update. Nomor 10, 3 jenis anomali yang tadi sudah saya bahas, insert, delete, dan update anomali. Jawabannya A. Nomor 11, operasi untuk menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relation yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan disebut selection. Bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS diterapkan dalam berbagai development tools dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data adalah SQL. Nomor 13, alter table adalah statement untuk perintah merubah struktur dari tabel. Nomor 14, perintah inner join digunakan untuk menggabungkan dua tabel di mana dua tabel yang datanya bersesuaian. Nomor 15, pada auxiliary syntax yang digunakan untuk mengubah nama tabel menjadi tabel baru sesuai keinginan kita adalah rename. 16. Menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal adalah fragmentasi campuran. Nomor 17. Untuk membuat relasi one-to-one dalam DB Designer 4 menggunakan A. 1 strip 1 relation atau one-to-one relation. Nomor 18, masalah yang timbul jika dua transaksi mengakses item database yang sama yang mengakibatkan nilai dari database tersebut menjadi tidak benar adalah loss update problem. Nomor 19, masalah ini dapat terjadi jika sebuah transaksi membaca suatu nilai tetapi transaksi yang kedua mengupdate beberapa nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama adalah E. Inconsistency analysis. Dan terakhir, nomor 20, terjadinya crash atas kegagalan fungsi perangkat keras yang menyebabkan hilangnya data pada volatile storage, tetapi data pada non-volatile storage masih tetap ada, disebut
A. Sistem crash. Baik, jadi dari 20 soal ini yang sudah saya buat atau sudah saya rangkum juga, mungkin bisa memberikan teman-teman pencerahan ya dalam menghadapi sertifikasi nanti. Dan jangan lupa sempatkan waktu di tanggal 29 untuk melakukan latihan soal. Dari situ teman-teman semua bisa melihat indikator kemampuan kalian sejauh apa, karena dari latihan soal itu ya walaupun soalnya hanya 10 soal, dan usahakan menjawab dengan serius, ya walaupun bisa diulang berkali-kali, karena dari situ akan menjadi soal bayangan yang nantinya akan tampil di tanggal 30 Juli 2020. Nah, soal-soal yang akan tampil di tanggal 30 berdasarkan dari slide yang ada di pertemuan 1-14 yang sudah pernah didapat di semester 2. Baik, mungkin sedikit saya review untuk video kali ini, ya, penjelasan dari awal sampai akhir. Jadi nanti teman-teman semua akan melakukan uji profisiensi sistem basis data yang melalui halaman ubsi.prenexus.id atau ubsi-2.prenexus.id, ya tergantung nanti lokasi masing-masing kampusnya. Username dan password akan dikirimkan melalui email masing-masing pada email yang digunakan pada saat pendaftaran kegiatan di bulan Juni lalu. Setelah itu, teman-teman semua dapat melakukan simulasi ujian pada tanggal 29 Juli 2020. Ya. Lalu pada saat tanggal 30 Juli 2020 itu akan dilakukan ujiannya. Ujiannya secara online di tempat atau lokasi yang memiliki akses Wi-Fi internet. Timeline waktunya saya ingatkan kembali dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Di sini soal terdapat sebanyak 60 soal dan waktu pengerjaan sebanyak 60 menit. Jika ada kendala pada saat aktivasi login, silakan menghubungi Prenexus di email info.prenexus@yahoo.com atau info.prenexus@gmail.com. Soalnya sebanyak 60 soal dan 60 menit. Teman-teman semua diberikan kesempatan sebanyak 2 kali untuk mengerjakan soalnya. Jika dirasa kesempatan pertama hasilnya kurang memuaskan, bisa mencoba di kesempatan kedua. Ya, jika pada saat kesempatan pertama hasilnya sudah sangat-sangat memuaskan dan ingin mencoba kesempatan yang kedua, silakan, tidak ada larangan. Jadi bebas saja, teman-teman bisa nyoba aja. Lalu jika hasil yang keduanya lebih di bawah dari hasil yang pertama, maka teman-teman bisa mendownload hasil yang pertama saja. Ya, untuk sertifikatnya. Karena tetap diambil nilai yang paling bagus lah kalau kita download. Jangan sampai kita mengambil downloadnya nilai yang jeleknya. Dan apabila di percobaan pertama nilainya kurang memuaskan, lalu di percobaan kedua nilainya cukup memuaskan, mungkin bisa download sertifikatnya di kesempatan yang kedua. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah download sertifikat untuk nilainya. Dan nilainya di sini terbagi menjadi 8 skala, yaitu keterangannya hanya 2, tidak lulus dan lulus. Tidak lulus adalah nilai dari 0 sampai 30 dan mendapatkan predikat partisipan. Lalu selebihnya adalah lulus, yang membedakan hanya predikatnya, yaitu beginner, novice, advanced beginner, competent, proficient, expert, dan master. Serta diberikan 2 kali kesempatan, ya tadi saya bilang. Dan mahasiswa bisa mendownload langsung e-sertifikat setelah selesai ujian secara langsung. Atau maksimal paling lama 2 minggu setelah ujian. Semoga sih bisa langsung di-download ya setelah kalian semua selesai ujian. Jadi semoga bisa langsung kalian download ya setelah selesai ujian. Jadi tidak perlu lagi menunggu waktu selama 2 minggu. Dan download sertifikatnya jangan yang salah.
pastikan nilainya yang terbaik, ya, karena nantinya akan kalian pergunakan untuk keperluan melamar kerja mungkin, atau masukkan ke dalam SKPI bagi yang sekarang lagi semester 6, ya. Jadi saran saya, belajar lagi dari materi pertemuan 1-14, coba-coba lagi soal-soal latihan yang ada di dalam slide-slide-nya. Siapa tahu nanti akan keluar, ya, mungkin akan keluar soalnya tipenya sama seperti itu. Cari-cari referensi mengenai bahasa-bahasa basis data yang mungkin tidak pernah dijelaskan oleh dosen tapi ternyata keluar di dalam soalnya nanti, gitu ya, karena bahasa basis data itu sangat luas. Dan terakhir, pesan dari saya, sukses buat kalian semua. Selamat mengerjakan sertifikasi sistem basis data. Semoga kalian semua mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sukses buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.